Oke, terlihat ya teman-teman ya. Oke, Terlihat, Kak. kita mulai pembahasan kali ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya, teman-teman. Teman-teman kemarin jawabannya apa kemarin? Masih ingat nggak? Kak, slide-nya belum pindah ya? Atau di saya doang? Oh ya, belum pindah. Yang lain gimana? Ya, sama tuh. Belum pindah, Iya, Kak. sama Kak. Belum pindah juga. Pindah ya. Oke. Slide-nya belum, Kak. Oke, bentar ya. Ini nanti tapi kalau ini aja sengaja ini dicantumkan kotaknya, takutnya yang baca. Nah, kalau gini? Diskusi atau pengen aja begini. Oh, udah ya. Oke, nomor 1 kemarin yang angkat teh jawabannya apa? Masih inget nggak? Sekretaris Binaris 1 aja ya. Saya B8 ya. Oke, saya langsung bahas aja ya Kang Teteh. Oke. Ini soalnya Amin telah mengikuti tes matematika sebanyak 8 kali ya. 8 kali dari 12 kali tes. Berarti dia frekuensinya 12 ya. Dengan nilai rata-rata 6,5. Jika untuk seluruh tes Amin ingin mendapat rata-rata nilai minimal 7, maka untuk 4 tes yang tersisa Amin harus mendapatkan nilai rata-rata minimal berapa gitu ya. Oke, caranya seperti yang kita ketahui ya, nilai rata-rata itu rata-rata dikali frekuensi dibagi rata-rata 1 dikali frekuensi yang pertama ditambah rata-rata kedua dikali frekuensi yang kedua dibagi jumlah dari frekuensinya. Oke. Ini rata-rata gabungannya 7 tadi ya. 7 itu tadi nilai rata-ratanya 7 sama dengan 6,5 dari yang tadi nilai rata-rata pertama dikali 8 karena tadi dia ikutnya 8 kali tes ditambah rata-rata kedua dikali 4. 4 ini adalah sisa dari tes ya, dari tes Amin. Dibagi jumlahnya adalah 12 gitu ya frekuensinya. Maka untuk rata-rata yang kedua berapa gitu ya? Tinggal kita kali silang ya kalau saya bilang. 84 sama dengan 52 ditambah rata-rata kedua dikali 4, maka rata-rata keduanya kita dapat 8. Oke, benar ya, 8. Masih gampang ya, Teteh ya. Oke, next untuk yang nomor 2, jika rata-rata 2, 3, X dan Y adalah 5, maka rata-rata dari 4, 5, 6, X dan Y adalah berapa? Akang Teteh kemarin jawabannya berapa ini? Apa jawabannya? Oke, D. Yang lain sama, D. 6D. Oke ya, kita bahas ya. Masih terkait rata-rata. Rata-rata itu rumusnya jumlah semua nilai dibagi frekuensi. Untuk yang persamaan 1 dulu, kita buat pakai persamaan. Oke. Persamaan satunya adalah kalau rata-ratanya 2, 3X dan Y adalah 5 gitu ya. Maka ini rata-ratanya 2 ditambah X ditambah 3 ditambah X ditambah Y dibagi 4. 4 ini dari frekuensi yang nilai tadi ya. Nah, untuk persamaan pertama kita bisa dapat X plus Y sama dengan 15. Kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 ya. Karena kan di sini ada X ada Y ya yang ke rata-rata kedua, 4 tambah 5 tambah 6 tambah X tambah Y. Nih, yang rata-rata yang kedua. Dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena nilainya tadi ada 5 ya. Maka rata-ratanya adalah 30 dibagi 5, 6. Gitu. Masih gampang ya, ini jawabannya betul. Yang nomor 3. Nah, ini mungkin agak tricky ya. Ada yang mau jawab ini nomor 3 berapa, Kang Teteh? Jawabannya.
Ada yang mau jawab? Nomor 3. Gimana nih? Belum ada yang jawab ya? Bingung ya di soal ini ya, Kang Teteh? Kemarin saya jawab 12 tapi salah. Oke. C. Oke, ada yang jawab C 10. Oke. Kenapa Teh? Siapa ya? Teh Melina. Kenapa jawabannya C 10 Teh? Oke, boleh. Boleh. Dari mana 10? Dari Teh. Bentar deh, saya lupa caranya. Oke. Ini kan pada sistem pertidaksamaan X min Y lebih kecil dari sama dengan 0, X plus Y lebih besar dari sama dengan 4, dan min 5Y ditambah X lebih besar dari sama dengan min 20, berlaku 2X plus 3Y lebih besar dari sama dengan K. Nilai K terbesar berapa? Nah, untuk menentukan nilai K terbesar, itu kebalikannya ya, Kang Teteh. Kalau mau nyari yang terbesar, berarti nilai minimumnya harus nilai minimum yang terkecil. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan ingin menentukan nilai yang terkecil, berarti nilai minimumnya harus nilai yang terbesar, seperti itu. Itu konsep awalnya ya. Nah, caranya seperti apa? Kita coba tentukan nilai optimum ya dengan metode titik pojok. Nah, langkah-langkahnya, pertama buat gambar persamaan garisnya, itu untuk memudahkan kita ya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DPH dengan dengan uji titik. Yang ketiga, tentukan titik pojok dari DHP. Yang keempat, substitusi titik pojok ke fungsi tujuan untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Oke, tadi yang pertama kita cari titik potongnya ya. Kita buat titik potong dari setiap persamaan. Yang pertama X min Y dulu. X min-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 0. Kalau X-nya 2, maka Y-nya juga 2. Ini persamaan awalnya. Untuk persamaan yang kedua, X plus Y sama dengan 4. Kalau X-nya 0, Y-nya 4. Kalau X-nya 4, Y-nya 0. Untuk persamaan min 5Y ditambah X sama dengan min 20. Kalau X-nya 0, Y-nya 4. X-nya min 20, Y-nya 0. Itu ya. Ini persamaannya. Nah, dari persamaan-persamaan ini kita gambar ke grafik ini, gambar DHP-nya dengan titik uji ya. Tadi kan XY 0 ya di sini. XY 0 0 titiknya. XY yang kedua 2 X-nya 2, Y-nya 2. Ini titiknya ya. Nah, yang kedua X-nya 0, Y-nya 4. X-nya 0, Y-nya 4 di sini titiknya. Yang ketiga yang keberapa nih? 3 ya. X-nya 4. X-nya 4, Y-nya 0. Ini X-nya 4, Y-nya 0. Ya, berarti tetap di sini gitu ya. Tetap di sini nih dia. Yang kelima X-nya 0, Y-nya 4. X-nya 0, Y-nya 4 di sini. Ya. Selanjutnya X-nya min 20, X-nya min 20, Y-nya 0. Y-nya 0 di sini ya. Berarti di sini. Itu. Nah, ini untuk menentukannya untuk apa gitu ya. Nah, nanti kita cari dulu titik potong garis X min Y dan X plus 4-nya. Bisa ditentukan dengan cara substitusi substitusi ya. X min Y sama dengan 0, X plus Y sama dengan 4. Dari sini ya, X min Y, X plus Y sama dengan 0 sama dengan 4. 2X sama dengan 4, X-nya 2. Nah, kita substitusi tadi X-nya 2. X min Y sama dengan 0, Y sama dengan X. Maka Y-nya adalah 2. Ini titik potongnya. X-nya 2, Y-nya 2. Ini titik potongnya. Nah, selanjutnya titik potong garis X min Y 0 dan min 5Y plus X sama dengan min 20. Bisa ditentukan pakai cara yang tadi ya. Eliminasi terus substitusi. Maka dapatnya titiknya 5, 5. Ya. X-nya 5, Y-nya 5 di sini. Ini ya, titik yang ini. Nah, untuk menentukan nilai minimum dengan uji titik pojok, kita gunakan substitusi ya. Yang pertama titik pojok pertama ini. Nih, titik pojok pertama yang ini nih. 0, 4. X-nya 0, Y-nya 4. Kita masukin kalau misalkan X-nya 0, 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 4 ya. Hasilnya 12. Kalau misalkan pakai yang 2 nih,
pakai titik potong 2,2. 2 kali 2 ditambah 3 kali 2, 10. Nah, yang 55 titik potongnya jadi hasilnya 25. Nah, tadi yang saya bilang di awal, untuk menentukan nilai terbesar harus dengan nilai minimum harus dengan nilai minimum. Nah, di sini kita lihat yang nilainya paling minimum yang mana. Kan nilai yang paling minimum adalah 10. Fungsi 2x plus 3y punya nilai minimum 10, atau 2x plus 3y lebih besar dari sama dengan 10 gitu. Sampai sini nanti dulu ya nanyanya ya, di akhir aja ya Teteh. Itu ya jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah 10 gitu. Nah, untuk nomor 4 ada yang mau jawab nomor 4? Suara saya kedengeran ya? Masih kedengeran kan? Oke. Boleh. Ada yang mau jawab nggak kenapa Ada yang mau ngejelasin caranya gimana gitu? Stefani, Kang Resandi. Ada yang mau jawab nggak nih kenapa jawabannya Gak ada yang jawab? Oke, saya coba bantu bahas ya. Yang pertama, kita pindahin ruas yang X plus 5-nya ini ke kiri ya. Oke. Kita pindah karena dipindah, jadinya dikurang ya. Nah, lalu kita samakan penyebutnya. Penyebutnya sama ya, X min 2. Tinggal kita kalikan aja X min 2-nya ke X plus 5. X kuadrat min 2X min 3 min 5 plus X min 2 per X min 2 lebih kecil dari 0. Nah, kita akan dapat nih X kuadrat min 2X min 3 min X kuadrat plus 3X min 10. Nah, ini bisa saya coret ya, yang X kuadrat sama min X kuadrat karena hasilnya 0. Maka kita akan menghasilkan persamaannya min 5X plus 7 per X min 2 lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya kita coba tentukan harga nolnya ya. Harga nolnya ini apa? Persamaan yang bisa menghasilkan 0 ya, dari persamaan yang ini, min 5X plus 7 sama dengan 0. Makanya di sini 0 ya. Supaya kita dapat hasil ininya 0 gitu. Min 5X sama dengan min 7, X sama dengan 7 per 5. Gitu. Nah, kalau misalkan kita masukin 7 per 5 di sini, nanti pasti hasilnya 0 gitu ya, untuk harga nilainya 0. Nah, untuk harga nilai tak hingga ini, kita pakai yang penyebut ini. Kalau penyebutnya 0 kan otomatis harganya nilainya tak hingga ya, atau nilainya itu tak terdefinisi gitu kan. Karena kita cari X min 2, biar hasilnya 0 sama dengan 0 gitu ya. X-nya sama dengan 2. Nah, 2 dikurang 2 kan 0 ya. Nah, nanti dia sistem pertidaksamaan ini harga nilainya ya, itu harga tak hingganya nilainya tak hingga gitu. Nah, lalu kita buat nih garis bilangannya. Ini kan 7 per 5 sama 2 ya. 7 per 5 sama 2. Nah, 7 per 5 ini kita coba nih di sebelah sini, berarti 7 per 5 kita cobalah 1 ya. Kita coba masukin 1. Min 5 dikali 1, X-nya 1 ya. Min 5 dikali 1 ditambah 7. Min 5 ditambah 7 itu 2 per ini kan 1 min 2. Berarti min ya. Di sini min. Kenapa min? Karena saya tadi ngambil ininya 1 ya, atau mohon maaf ya teman-teman bisiknya. Untuk harga nilai yang ini nih sebelah kiri sini, ini hasilnya negatif ya. Nah, untuk kalau misalkan kita ngambil di sini, tengah-tengah sini, itu plus dan ini minus gitu ya. Maka himpunan penyelesaiannya itu X di mana X lebih kecil dari 7 per 5 atau X lebih dari 2, karena
Ini yang kita ambil yang ini ya. Nanti kalau mau nanya boleh di akhir ya. Oke, next nomor 5. Ada yang mau jawab? Oh, Kang Lukas. Kang Lukas. Oh, sorry. Belum ada agenda sih. Kalau ada bagus. Oke. Ya. Oke, kita pakai segitiga SVT ya. Kalau saya SVT kecepatannya 54, jadi 50. Saya ubah ke meter per jam, jadi 54 meter. 54.000 meter per jam. T-nya atau waktunya adalah 5 menit. Nah, 5 menit ini saya ubah ke jam, jadi 1/12 jam. Maka hasilnya adalah 4.500 ya. 4.500 meter. Gitu. Next ya, nomor 6. Ada yang mau jawab nomor 6? Ada yang bisa jawab ini nomor 6 berapa jawabannya? B. Oke. Bisa bantu jelasin nggak nih Teh Melina, Teh Ayu ya? Teh sebelumnya saya tuh nggak tahu rumus pastinya. Cuma di sini jadi tuh kan saya pakainya tuh si mobil A ini kan dia duluan ya jam 6.30. Jadi saya samakan dulu waktunya sama mobil B karena mobil B itu kan berangkatnya pukul 7. Nah, setelah setengah jam mobil A itu berjalan itu kan dengan kecepatan 40 km per jam. Karena udah berjalan setengah jam berarti dia udah menempuh 20 km. Berarti untuk sisanya itu nanti tinggal saya tambahkan gitu teh. Jadi maksudnya nanti 1 jam pertama, oh berarti mobil A sudah menempuh 60 karena 20 tambah 40. Terus mobil B udah tambah 30. Nah, ya udah ketemunya di 30 karena kan jaraknya itu cuma 90. Jadi saya mikirnya kalau mobil B udah di kecepatan 30 kan berarti dia tinggal menempuh 60 km lagi. Sementara untuk 60 km itu udah ditembus sama mobil A. Jadi kan kalau di total pas 90. Saya mikirnya kayak gitu teh gitu. Oke, sebenarnya sama ya Teh ya, sama gitu. Cuma kalau saya pakai rumus, kalau Teh Ayu pakai logikanya gitu ya. Memang berpapasan, main logika bisa gitu ya kalau matematika. Tadi Teh Ayu juga udah bilang untuk jaraknya tadi ya, jarak si A-nya itu kan karena sudah menempuh setengah jam ya. Itu 20 km tadi udah bilang sama Teh Ayu. Maka jarak antara A ke B-nya adalah 70 km. Dari mana? Dari 90 km tadi dikurang 20 km karena si A-nya udah nempuh 20 km. Nah, untuk waktu berpapasan ini rumusnya kecepatan A dikali waktu A ditambah kecepatan B dikali waktu B sama dengan 70 km. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke rumus 40 km per jam dikali waktu berpapasannya nanti ya, ditambah 30 km per jam dikali waktu si B-nya yaitu sama dengan 70 km. 70 km ini antara jarak A ke B-nya ya. Nah, dapat nih waktunya 1 jam. Maka jarak si B-nya bener ya 30 km. Makasih ya Teh Ayu udah bantu jelasin. Itu versinya Teh Ayu. Oke, kita next ya, teman-teman. Nomor 7. Jawabannya apa nih nomor 7? Kakak tuh nggak cerita, jadi Ada yang mau jawab nomor 7? Oke, saya langsung ya untuk nomor 7. Masih sama gitu ya. Rumusnya pakai segitiga SVT lagi. Lagi-lagi ya, tentang kecepatan dan jarak dan waktu. Untuk menentukan waktu, ya, waktu berpapasannya, jarak
dibagi kecepatan rata-ratanya. Ya. Jumlah kedua rata-ratanya. Sesuai ini ya. Nah, kita akan dapat nih waktunya, tinggal kita masukin. Jaraknya tadi 360 km ya, yang ini dibagi 60 km per jam ditambah 40 km per jam. Ini ya, kecepatannya. Jadi waktunya dia dapat 3,6 jam atau sekitar 3 jam 36 menit gitu. Kalau tinggal kita masukin aja ke waktunya. Jadi dari jam 7 ditambah 3 jam 36 menit berarti jawabannya adalah C ya. 10 lewat 36 menit. Asal jangan sekali aja tidak Kita next. Nomor 8. Kalau sekali bukan tidak desa. Akang lihatnya jawabannya apa? Aku nanti buat ya, buat hadis-hadis buat agenda hari Rabu. Berarti agendanya Oke, nggak tahu saya salah. Oke. Oke, nomor 8. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan oleh 20 orang. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktunya, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak berapa? Ya. Selama 20 pekerja 22 hari, sudah dikerjakan 10 hari. Nah, pekerjaannya berhenti selama 6 hari. Nah, otomatis kalau misalkan mau cepat selesai waktunya, selesai tepat pada waktunya, otomatis mau nggak mau nambah pekerja ya. Maka pekerjanya berapa yang mau ditambah? Tambahan pekerjanya berapa? Tinggal 20 per X, ini perbandingan terbalik ya, sama dengan 6 per 12. Ini dibalik karena memang kita cari tambahan pekerjanya gitu. Nah, tinggal kali silang aja, 240 sama dengan 6X. Maka X-nya ketemu nih 40. Ini X-nya doang 40. Total pekerjaannya. Total pekerjanya gitu ya. Kalau tambahannya berarti berapa? Nah, tambahannya berarti tinggal dikurang aja 40 dikurang 20 pekerja tadi. Maka hasilnya adalah 20 orang gitu. Jadi jangan kekecoh sama 40-nya ya. Kalau 40-nya ini total banyak pekerjanya gitu. Kalau tambahannya tinggal dikurang aja dari total pekerjanya. oke, siap. Berarti 10 harinya gimana? Gimana gitu? Iya, itu kenapa tiba-tiba waktunya 12 hari? Oh ya, kenapa waktunya tiba-tiba 12 hari? Kan di sini tadinya 22 hari ya, dikerjakan oleh 20 orang. Setelah dikerjakan 10 hari. Nah, ini kurang nih 10 hari. Jadi 12 hari di sini waktunya. 20 pekerja gitu. 20 pekerja itu bisa 12 hari ya. Pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Nah, kita menghitung 6 harinya ini nih. Gitu. Jadi di sini waktunya 6. Gitu. Ini pada bingung di sini ya, saya tadi belum jelasin. Masih nggak paham. Gimana? Jadi gini, pekerjanya kan 20 orang, 22 hari. Kalau kita logikain ya, 22 hari nih. Udah dikerjain 10 hari. Berarti kan total sisa harinya itu 12. Berarti 20 pekerja ini bisa ngelakuin di 12 hari nih. Ya. Tapi kan ternyata dihentikan selama 6 hari. Nah, untuk 6 harinya ini nih, total tambahan pekerjanya teh biar tepat pada waktunya gitu. Di sini makanya 6. Jadi, nggak usah masukin lagi yang 22 hari ini. Karena 22 hari ini udah dihitung tadi ya, 22 dikurang 10, 12. Gitu. Paham nggak sampai sini? Apa masih bingung? Kalau ada soal yang kayak gini, hati-hati ya. Jadi jangan langsung ke 22 harinya, tapi harus dikurang dulu sama total hari yang sudah dikerjakan. Gitu. Dan untuk tambahan orangnya, si pekerjanya, total pekerjanya bakalan nambah kan, karena dia berhenti selama 6 hari nih.
6 harinya ini yang dicari ini waktunya. Itu ya. Oke, paham? Kita next dulu ya. Oke, yang ini. Jawabannya berapa? Oke. Saya langsung bahas ya. Untuk yang nomor 9, 18 orang dalam 5 hari mampu membuat 270 kerajinan. 18 orang, 5 hari, 270. 25 orang selama 7 hari, berapa kerajinan tangan yang bisa diproduksi ya? Nah, ini karena orangnya bertambah, otomatis kerajinannya juga akan bertambah. Oke. Jika orang bertambah, kerajinan harusnya lebih besar dari 270, gitu ya. 270 dikali 25 per 18. 270 dikali 25 per 18. Karena kita mau nyari yang untuk yang 25 orangnya ini berapa gitu ya. Jika hari bertambah, kerajinan harusnya lebih besar dari 270 ya. Kalau harinya bertambah, berarti kerajinan juga akan bertambah gitu. Makanya kita di sini pakainya perbandingannya 7/5. Ini perbandingan senilai ya, kalau nggak salah. Ini perbandingan senilai. Kalau ini masih gampang ya. Oh, ada yang jawab B ya? Kenapa B teh? Oh, itu yang soal sebelumnya. Mohon maaf. Oke. Ini ya, jawabannya 525. Saya kecepatan, teman-teman. Apa mau nanya dulu sampai 9 nomor ini? Lanjut ya. Takut kemalaman. Oke. Dari 40 siswa di kelas 3A diketahui 20 siswa suka pelajaran matematika, 24 siswa menyukai pelajaran olahraga. Jika 5 orang saja tidak menyukai kedua pelajaran tersebut, maka banyak siswa yang hanya menyukai matematika adalah, jawabannya berapa nih? Oke, 11. D. Oke. Saya selalu pakai diagram Venn ya. Ini totalnya siswanya 40. 20 min X di matematikanya. Kenapa min X? Karena kita belum tahu nih yang menyukai keduanya berapa gitu ya. Yang diketahui baru hanya yang suka matematika aja gitu. Olahraganya juga sama, yang suka olahraga. Yang suka olahraga itu 24 orang. Dikurang X, yang olahraganya aja berapa, dikurang sama orang yang menyukai keduanya, olahraga dan matematika. Kita tinggal jumlahin aja, 5 ditambah 20 min X, ditambah X, 5-nya dari sini ya yang tidak menyukai keduanya, ditambah 24 min X sama dengan 40, 4X min X sama dengan 40, X-nya 9. Nah, ini hanya X-nya doang. Yang ditanyakan adalah banyak siswa yang hanya menyukai matematika. Jadi kita harus masuk ini ke rumus tadi matematika, 20 min X. 20 dikurang 9, jawabannya adalah 11 orang. Gitu. Betul ya? Next. Nomor 11, ada yang bisa jawab? Bantu jawab. Oke, Teh Ayu B. Oke, kita bahas ya. Kenapa bisa B? Teh Ayu. Lingkaran yang luar itu, maksudnya lingkaran kolam air dikurangi sama jalannya. Gimana sih? Lingkaran dalam dikurangi lingkaran luar, nanti ketemu luas jalannya gitu, Teh. Ya, lingkaran luar dikurang lingkaran dalam ya.
Yang diketahui kan tadi keliling air mancurnya 44 meter, keliling lingkarannya itu rumusnya 2πr. Kita masuk nih ke jari-jarinya adalah 7 ya. Kita cari jari-jari lingkaran besarnya. Jari-jari lingkaran besarnya kan di sini ya, dia dibangun jalan yang lebarnya 3,5. Nih kan 3,5 di sini nih jalannya. Ditambah sama jari-jari lingkaran kecil 7 ditambah 3,5. Jadi hasilnya adalah 10,5. Itu jari-jarinya. Gitu. Nah, untuk luas jalannya ya, luas lingkaran besar dikurang luas lingkaran kecil ya. Kita masukin ke rumus lingkaran, luas lingkaran IR kuadrat. Jadi luas yang besarnya adalah luas yang besar dikurang luas yang kecil 22/7 dikali 10,5 pangkat 2 dikurang 7 pangkat 2. Kenapa saya langsung kayak gini? Karena pi-nya kan sama ya. Jadi saya pakai kayak gini langsung dikali aja. Di dalam mohon maaf ya. Di dalam ini kurung ya, di luar kurung, mohon maaf. Jadi 22/7 dikali 61,25. 61,25 dari 110,25 dikurang 49, maka hasilnya 192,5 meter persegi. Betul ya, Teh Ayu? Oke, kita next ya. Nah, ini ada yang bisa bantu jawab. Oke, saya langsung bahas aja ya, Angga Teh. Kita ketahui harga belinya adalah 200.000. Ya. Seorang pedagang membeli 2 karung, karena 2 karung jadi 400.000. Ya. Masing-masing berarti 1 kuintal dengan tara 2,5%. Harga pembelian setiap karung beras 200.000. Jika beras itu dijual dengan harga 2.400 per kilogram, maka besar keuntungan penjual besarnya berapa gitu ya. Nah, pertama cari dulu berat bersihnya. Berat bersihnya itu bruto sama dengan neto ditambah tara. Nah, brutonya itu 100. 100 itu dari yang 1 kuintal ini ya. Sama dengan neto ditambah taranya tadi 2,5%. Ya. Maka netonya atau berat bersihnya adalah 97,5 kg. Karena tadi belinya 2 karung, jadi total netonya adalah 195 kg. Nah, dari sini kita bisa mengetahui berapa harga jualnya ya. Harga jual dari berasnya 195 dikali 2.400, maka hasilnya 468. Untuk keuntungannya, itu harga jual dikurang harga beli, itu 68.000. Gitu. Itu keuntungannya. Jawabannya adalah C. Kita next ya. Nomor 13, ada yang bisa bantu jawab? Masih semangat nggak ini, Bang Teteh? Untuk pembahasan kuantitatif. Mungkin agak ngantuk ya, kuantitatif di malam-malam. Masih fokus, Kang Teteh? Masih ya, oke, luar biasa. Oke, kalau gitu saya coba bahas langsung aja ya. Oke, masih. Nomor 13 ini banyak yang salah. Salah, oke. Kita coba bahas ya. Oke, saya umpamakan anak sulung S, anak tengah T, anak bungsu B ya. Nah, saya akan coba buat persamaannya. S sama dengan 4 ditambah B tambah T. Karena ini ya, 4 tahun dari jumlah usia kedua adiknya, si sulung ya. 4 tahun dari jumlah kedua adiknya, bungsu dan tengah. Maka dapat persamaan nih, B ditambah T-nya adalah S min 4 gitu ya. Pindah ruas 4-nya. Nah, 7 tahun yang akan datang, jumlah usia mereka adalah 51 tahun. Kita buat persamaan yang kedua. S ditambah 7, ya, B ditambah 7, T ditambah 7, maka hasilnya adalah 51. Nah, kita dapat persamaan nih, S, B, T, S ditambah B ditambah T tambah 21 sama dengan 51. S tambah B tambah T sama dengan 30. Karena B ditambah T-nya tadi S min 4, kita masukin nih, kita substitusi nih di sini. B ditambah T S min 4 ya, jadi S plus S min 4 sama dengan 30.
2S min 4 sama dengan 30. 2S sama dengan 34. Maka usia si sulung adalah 17 tahun. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, Akang Teteh? Atau kurang jelas pembahasan dari saya? Jelas, Kak. Jelas ya, kita lanjut ya. Oke, nomor 14. Sebuah gelang tersusun atas 10 manik-manik. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P, banyak cara berbeda menyusun pola manik pada gelang jika hanya 2 dari 10 manik tersebut yang identik. Q, 100.000. Sekarang PT jawabnya apa? Saya langsung bahas aja ya. Kita pakai permutasi siklis, Kang Teteh. N-1 faktorial. N-1 faktorial. Ya. Permutasi dengan N objek yang sama. Ya. Karena ini kita pakai yang P-nya di sini, banyak cara berbeda menyusun pola manik. N-1 faktorial per M1 faktorial sama M faktorial. Oke, 10-1 faktorial. Karena di sini ada 10 manik-manik yang tersusun. Per 2 faktorial ya, jika hanya 2 dari 10 karena di sini 2 dari 10 ya. Sama dengan 9 faktorial per 2 faktorial. Nah, ini ya, 9 kali 8 kali 7, kalau faktorial kan tinggal dikalikan angka bersusunnya ya, per 2 faktorial. Nah, sekarang yang kedua, untuk kolom yang kedua bandingkan dengan 100.000. Ambil bilangan yang dapat membagi 100.000. Nah, saya ambil di sini 160 ya. 100.000 per 160 sama dengan 625. Nah, ini kita masukkan ke faktorial yang tadi. 2 faktorialnya kita coret ya. Tinggal kita bagi 9 kali 8 kali 7 kali 6 per 160 hasilnya 1134. Gitu ya. Maka ini P lebih besar dari Q. Kenapa P lebih besar dari Q? Tuh. Karena kan ini tadi si Q-nya ya, bandingkan dengan 100.000. Ini 100.000. Kalau misalkan hanya sekedar P-nya aja, ini dia hasilnya berapa ya? Saya tadi ngitung. Ada yang bisa bantu jawab nih, Akang Teteh? .160 itu dari kita, dari kita. Ambil bilangan yang dapat membagi 100.000 teh. Jadi saya ngambil 160. Nah, ya, itu ya. P-nya 181.440. Udah jelas ya, jadi P-nya lebih besar daripada Q. Karena Q-nya cuma dapat 1.134. Karena kita kan ini ambil bandingannya ya. Bandingkan dengan 100.000. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Cukup ya, kita lanjut dulu ya. Oke, nomor 15. Oke, saya bahas ya, nomor 15, tempat duduk dalam gedung pertunjukan diatur mulai dari baris depan ke belakang. Banyak kursi di baris belakang lebih 4 daripada baris depannya. Apabila dalam gedung pertunjukan terdapat 15 baris kursi dan baris terdepan adalah 20 kursi, kapasitas gedung pertunjukan tersebut berapa kursi? Ya. Ini tadi 20 ya, pertama, terdepannya 20, terus nanti kita tambah dengan 24, karena tadi tambah 4, tambah lagi 4, tadi 28, dan seterusnya sampai ke 15. Untuk A-nya, itu
baris pertamanya itu 20, bedanya 4 ya. Tadi N-nya 15 karena kita mau cari jumlah sampai N ke 15. N15. Untuk rumusnya S15 ya, karena kita mau cari jumlahnya, itu rumusnya N kurung buka kurung tutup 2A plus N-1 dikali beda per 2. 15 sama dengan ini ya. Kita langsung aja. Nah, ini hasilnya 720. Jadi totalnya dari 20 tambah 24 dan seterusnya sampai yang ke-15 itu hasilnya adalah 720. Oke, bener ya Kang Lukas jawabannya 720. Nomor 16. Ada yang bener gak ini jawaban nomor 16? Jawabannya apa, masih ingat nggak Kang Teteh? D. Oke, Teh Kesa D. Oke, kita coba langsung bahas ya. Misal umur Faisal adalah X dan umur Mirza adalah Y, maka 7 tahun yang lalu umur Faisal adalah X min 7 dan umur Mirza adalah Y min 7 ya. Diketahui 7 tahun lalu jumlah umur Faisal dan Mirza adalah 21, yang artinya kan tadi kan ya 7 tahun yang lalu ini X min 7 Y min 7 sama dengan 21. Jadi X plus Y-nya adalah 35. Ini untuk persamaan satunya. Nah, diketahui perbandingan umur Faisal dan Mirza saat ini adalah 2:3. Maka kita perbandingannya ya, Faisal itu X, Mirza itu Y. 2:3. X sama dengan 2/3 Y. Ini persamaan yang kedua. Nah, kita substitusi persamaan 2 dan persamaan 1. Untuk 2/3 Y ditambah Y. Kenapa 2/3 Y? Karena tadi ya, X-nya adalah 2/3 Y. Sama dengan 35. 5/3 Y sama dengan 35, Y-nya 21. Substitusi Y ke persamaan 2. X sama dengan 2/3 dikali 21. Ya, tadi Y-nya sudah ketemu 21, maka X-nya ketemu 14. Nah, jadi umur Faisal sekarang adalah 14 tahun dan umur Mirza sekarang adalah 21 tahun. Sehingga umur mereka 6 tahun yang akan datang. Kita tinggal tambahin 14 tambah 6, 20, 21 tambah 6, 27. Gitu. Jawabannya adalah D ya, benar tadi Teh Kesa. Oke, kita next ke nomor 17. Ada yang bisa bantu jawab nomor 17? Kayaknya masih gampang nomor 17 ya. C0. Oke. Bisa bantu jawab Teh Kesa? Itu dipangkat tigain dulu dalamnya. Berarti kan jadinya 2X pangkat 3. Jadi coret-coret sisanya kan ya gitu 23. Nah, sisanya jadi 2X sama dengan 4. Berarti X sama dengan 6. Ya, X sama dengan 8. Nah, tinggal dimasukin deh. Tinggal dimasukin ke persamaan yang tadi ya. 2X min 16 ya. 0. Kenapa bisa kok kuadratnya hilang? Teh. Bisa bantu jelasin Teh. Gampang ya ini mah ya. Karena kalau udah pangkat 3, pangkatnya juga hilang, akarnya juga hilang ya. Kenapa kuadratnya hilang? Tadi kita ngaliin 2 di sini. Ngaliin 2. Pangkatin 2, 4 pangkat 2, jadi 16 di sini. Biar hilang akarnya, akar 2-nya. Oke, kita next. Ini juga gampang ya. Tinggal kita hitung 40% dikali 4, 1/2 dikurang 0,6 ditambah 2,5 dibagi 1/2. Ini kalau nggak salah soal kayak gini di angkatan saya tahap 1 itu muncul yang koma-komaan itu. Tapi mungkin soal tingkatan soalnya lebih rumit lagi ya. Tinggal gimana kita teliti menghitungnya gitu. Nah, ini jawabannya adalah 6,18. Next, nomor 19 ada yang mau bantu jawab? Jawabannya apa?
Oke, C. Dua pernyataan sama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi satu saja tidak cukup ya. Oke, saya coba bahas. Diketahui X, Y, dan Z adalah bilangan real yang memenuhi persamaan X plus Y plus 2Z sama dengan A. Berapakah nilai A? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk pernyataan yang pertama adalah X plus Y plus Z sama dengan 9. Ya, untuk pernyataan kedua, Y min Z sama dengan 1. Nah, kita coba lihat ya persamaannya X plus Y plus 2Z sama dengan A. Untuk kita coba pernyataan 1 dulu, kita hitung, kita eliminasi dulu. Ya, kita eliminasi jadi Z sama dengan A min 9. A sama dengan Z plus 9. Nah, ternyata A-nya masih belum ketemu nih, Z plus 9. Pernyataan 1 saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya. Kita coba pernyataan kedua. Y min Z sama dengan 1, maka Y-nya adalah Z plus 1. Substitusi kepersamaan X plus Y plus 2Z sama dengan A. Ya, Y-nya tadi Z plus 1, X plus Z plus 1 plus 2Z sama dengan A, X plus 3Z plus 1 sama dengan A. Nah, ternyata A-nya juga masih belum ketemu nih. A-nya berapa belum tahu. Pernyataan 2 saja ternyata tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Gimana kalau misalkan dengan kedua pernyataan tersebut? Kita coba pernyataan dua-duanya kita masukkan. Untuk pernyataan 1 dan pernyataan kedua. Substitusi persamaan 1 dengan persamaan 2. Z sama dengan A min 9. Tadi kan persamaan 1 ya. X plus 3Z plus 1 sama dengan A. Ini untuk persamaan kedua. Nah, kita tinggal substitusi. Tadi Z-nya sudah ketemu. X plus 3 dikali A min 9 ditambah 1 sama dengan A. X plus 3A min 27 plus 1 sama dengan A. X plus 2A sama dengan 26. 26 sama dengan 26 min X. A-nya adalah 26 min X per 2. Nah, ini kalau jawaban saya pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan Teh. Nah, kalau Teh Ayu sama Kang Lukas kenapa nih jawabannya C? Gimana? Teh Ayu sama Kang Lukas. Mau menyanggah ini saya nih. Pembahasan saya. Boleh? Kang Lukas sama Teh Ayu. Kenapa jawabannya C? Apa dua pernyataan ini bisa Teh untuk jawaban untuk menentukan nilai A? Gimana Teh Ayu sama Kang Lukas? Pas nih. Pas Kak, ini saya mikirnya untuk yang persamaan 1 dan 2 itu untuk saling terkorelasi kayak untuk variabel X, Y-nya ternyata harus kita substitusi dulu ke persamaan berikutnya ya. Betul, jadi harus satu-satu kalau untuk pernyataan kayak gini. Pernyataan 1 bisa enggak, pernyataan 2 bisa enggak. Kalau misalkan dua-duanya enggak bisa, jangan langsung kita percaya bahwa pernyataan 1 dan 2 itu bisa dijawab. Variabel X dan Y. Ya, jadi kita harus Oke, Kak. Kita next ya. Terima kasih, Kak. Ya, siap. Jawabannya E. Oke, nomor 20. Kalian jawabannya apa, Kang Teh? Teh Ayu lagi berpikir. C. Teh Kesa C. Oke, kita coba bahas ya. Ini kan segitiganya bisa dibilang segitiga apa? Kongruen ya? Kongruen. Ya. Segitiga yang kecil sama segitiga yang besar nih ya. Kalau nggak salah namanya kongruen ya. Saya lupa. Oke, untuk segitiga sudut BAC. Kita lihat dulu soalnya ya. E dan BC sejajar. D sama dengan ED. Jika DC sama dengan 20, berapa panjang BC?
putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Pertama AE-nya adalah 9. Nih AE-nya 9, BE-nya 15. Oke. Bentar. Sudut BAC sama dengan sudut EAD. Yang pertama ya, ED sejajar dengan BC. ED sejajar dengan BC. BC sama dengan AB per AE dikali ED. Nih, BC, AB per AE dikali ED. Ini udah rumusnya ya, Kang Teteh. Maka untuk pernyataan 1, apakah AE sama dengan 9? Pernyataan 1 ternyata tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa mencari. Sebentar, kok saya malah ini ya, ngeblank. Kesa bisa bantu dulu nggak nih? Saya agak ngeblank nih malah. Apa sih soalnya? Gimana kayak kemarin ya? Kan ED itu sejajar sama BC, BE sama dengan ED. Terus jika DC sama dengan 20, berapakah panjang BC? Nah, saya mikirnya kalau misalnya AE-nya dimasukin kan cuma ketahuannya itu ya udah AE sama DC-nya doang. Sedangkan ditanya kan BC. Jadi itu nggak bisa kejawab gitu. Dan kalau misalnya ditambahin BE nanti kan dia masuk nih, maksudnya dapat angka apa namanya? Oh 1 aja, 2 aja bisa ya berarti ya? Oh enggak. Nah kalau misalnya nanti dimasukin BE kan berarti dia tahu nih panjang A sampai B-nya. Nah terus enggak deng, bukan itu. Sebelum itu kalau dia BE-nya tahu berarti kan E sama D-nya tahu. Kalau ED-nya tahu berarti kan AE, ED ntar kan AE sama ED-nya diketahui, tinggal nyari AD-nya berapa kan. Jadi nanti didapetin tuh yang panjang A ke B, A ke C, tinggal dicari DBC-nya pakai Pythagoras. Oke, benar-benar. Mantap, Teh Kesa. Aduh, maaf ya, berikut. Ini pernyataan 1 saya baru ngeh. Ini kan AE sama dengan 9 ya. Ini kan BC yang mau kita cari. Sedangkan untuk rumus BC itu AB plus AE. AB plus AE. Sementara BE-nya ini kita belum tahu ya. Untuk pernyataan 1 nih, kita nggak tahu BE-nya berapa. Gitu. Ya benar, BE-nya berapa dikali ED. ED-nya juga kita nggak tahu berapa karena BE-nya belum tahu kan. Jadi pernyataan 1 nggak cukup. Nah, untuk pernyataan 2 BE sama dengan 15 ya, BE 15. Pernyataan 2 doang juga nggak cukup. Ya, kenapa? Karena AE-nya juga nggak tahu berapa gitu ya. Anggaplah kita belum ke pernyataan 1 ya. AE-nya belum tahu berapa gitu. Nah, untuk pernyataan 1 dan 2 BE-nya 15 ya. Maka kita bisa cari BC sama dengan AB per AE dikali ED. 24 per 9. 24 tadi dari mana AB. Karena tadi B-nya 15 ya. Jadi 9 tambah 15. 24 per AE-nya 9. Ya, ED-nya karena ED tadi sama-sama BE jadi 15, maka BC-nya adalah 40 gitu. Nah, untuk pernyataan 1 dan 2 ternyata bisa untuk menjawab pertanyaan gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain, Kang Teteh? Jangan bingung ya dengan segitiga kayak gini nih, harus fokus banget ini. Sampai tadi saya juga ngeblank tuh. Cukup, Kang Teteh, jelas? Ya, semoga jelas ya. Kita lanjut karena waktunya sudah tengah malam ini. Oke, nomor 21 gampang nih kayaknya. Oke. Kita coba bahas lagi 21. Itu kita tinggal kali 7 ya. Yang 2 sama 14 sama ke berapa nih? 2, 14, 98, ini dikali 7 semua ya. Nah ini 1/5, 1/25 ini dikali 1/5. Jadi hasilnya adalah hasilnya adalah 1/125. Kenapa? Karena 1/25 dikali 1/5. Gitu. Nah selanjutnya nomor 22 itu tinggal 405 dikali 405 ke 278 itu dikurang 127. Yang 127 yang atas ini ditambah 1 tambah 1
ya. Maka hasilnya adalah 21 ya yang ini. Karena tadi dikurang 127, ininya ditambah 127, 128, 129 gitu ya, dan seterusnya. Jadi jawabannya ada 21. Next untuk nomor 23 ya, untuk polanya 1 2 3. Pola bertingkat banget ya ini. Ini min 8.271 ke min 8.270 itu ditambah 1. Terus yang kedua 16.542 ke 16.540 dikurang 2. Ini tinggal ngeliat aja angka-angka yang miripnya ya. Tinggal dikurang berapa ditambah berapa. Nah, untuk hasilnya ini yang kosong ini 16.538 karena dikurang 2 ya dari 16.540. Oke. Kita next ya. Kita agak cepet. Untuk nomor 24 tinggal tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 dikurang 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 dikurang 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 dikurang 1. Itu polanya ya. Maka kita dapat yang kosongnya ini 11. Next, kalau yang ini, saya mengubah dari huruf ke angka, tapi kalaupun nggak diubah juga sebenarnya bisa-bisa aja ya. Nah, ini kalau saya ubah ke angka, nggak ngubah juga nggak apa-apa, ini bisa nih, tinggal 3, 8, berapa tuh? 3, 8, 13 ditambah berapa? 3, 8, 13 tambah 5 ya. Tambah 5, ini jadi 18. 3 tambah 8, 3 tambah 5, 8, 8 tambah 5, 13. Nah, tinggal cari aja yang 13, itu gampang ya. Itu, Akang Teteh untuk kuantitatif. Alhamdulillah sudah selesai ya, Kang Teteh, terakhir. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalaupun memang ada yang mau disanggah dari apa yang sudah saya sampaikan, mangga ya. Silakan dikembalikan lagi ke Teh Sofi. Masya Allah, terima kasih ya Teh Santi yang sudah menjelaskan dan membahas semua soal-soal kuantitatif. Sepertinya di chat ada pertanyaan Teh. Sama yang tadi mungkin ya Teh. Yang dari apa namanya? Yang pas Teh Fira itu. Oh iya. Apa ya pertanyaannya tadi ya? Ini saya scroll dulu. Saya jawab yang ini dulu ya. Untuk ujian memang kayak TOEFL sih per subtest ya. Kalau yang di kita itu nggak per subtest karena kita masih belum bisa ada aplikasi yang menjangkau gitu ya untuk kita. Jadi memang per subtest per bagian, kalau nggak salah verbal itu berapa ya? 30 apa 25 ya? Pokoknya totalnya 90 aja. Ya, verbal dulu, kuantitatif, baru pemecahan masalah. Itu per waktu. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada simulasi lagi, Akang Teteh bisa memprediksi ya, coba di waktu. Kira-kira ngerjain verbal berapa menit ya, gitu. Ngerjain pemecahan masalah berapa menit, ngerjain kuantitatif berapa menit, gitu. Pengumuman administrasi kapan? 14 tuh udah dijawab ya. Oh ya Teh, tadi pertanyaan yang pas Teh Fira juga sama dari Kak Yumaydi menanyakan kita pas penalaran verbal itu nggak boleh lihat Google ya gitu, jadi nggak bisa diarahkan ke Google gitu ya. Aplikasi ketika kita ngerjain verbal itu kita nggak bisa keluar dari aplikasinya Kak Teh. Jadi benar-benar kita nggak bisa megang apapun itu ya. HP juga kita nggak bisa karena memang di sini nih di kamera ini nih kelihatan aplikasi itu ada kameranya gitu. Jadi kita benar-benar terpantau. Iya betul. Kalau nggak salah tuh ada ini ya, kalau misalkan sebelum tesnya tuh ada pemberitahuan dulu gitu ya, pas HP gitu, non aktif. Betul. Betul.
kerjakan dengan jujur aja lah, insya Allah kalau misalkan jujur hasilnya juga akan hasilnya juga akan maksimal gitu ya Teh ya, insya Allah. Yakin aja sama diri sendiri. Percaya diri. Terus. Mau sharing dikit? Oh, boleh, silahkan. Silakan, siapa tadi Teh? Kak lupa. Kesa. Oh, Teh Kesa, silakan Teh Kesa. Ya kalau pengalaman ya, mungkin teman-teman bisa join grup-grup di Telegram ya, atau grup LPP atau grup lainnya yang biasanya kalau lagi tes itu bakal rame grup. Nah, pengalaman orang lain sih, katanya kalau misalnya wajah kita itu terlalu lama berpaling dari layar, itu nanti akan muncul pop-up gitu. Kayak, ini udah terlalu lama, aku nggak tahu deh isi pop-up-nya apa. Pokoknya nanti bakal dapat teguran gitulah, karena sebenarnya ada yang mengawasi gitu, cuma kita aja nggak ngeliat. Ada proktornya. Jadi kayak ada tuh orang yang cerita dia tuh saking lamanya ngitung itu jadi sampai keluar pop-up mulu gitu. Mungkin kalau dia berapa ini enggak ini bisa dianggap bisa didiskualifikasi gitu. Jadi meskipun sambil ngitung tuh sesekali ambil ngelihat layar lah kayak setor muka. Gitu sih. Terus aplikasinya itu dia ini sharing juga dikit. Pertama nanti kalau misalnya udah tanggal 14 gitu kan, lolos alhamdulillah gitu kan ya. Nanti kita akan dikasih buku panduan. Di buku panduan itu juga akan dikasih link aplikasi download aplikasinya. Kalau bisa segera download, segera coba install. Karena aplikasi itu sering dianggap sebagai virus oleh laptop. Atau mungkin spesifikasi laptopnya nggak sesuai dengan requirement-nya si aplikasi. Nah, itu kita harus jaga-jaga. Bahkan nih ada teman yang dia saking jaga-jaganya sampai sedia 2 laptop. Iya, jaga kalau satu tiba-tiba nggak bisa, aplikasinya dia masih ada satu lagi. Gitu. Mantap ya Kesa sharingnya. Jadi memang harus siap-siap dari jauh-jauh hari aplikasinya ya Teh. Mangga lanjut ya Sofi. Ya, terima kasih Teh Kesa sharingnya.